Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mantap ini, Masya Allah. Tadi kecepatannya 0,75 Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nurul Yakin SAG MSI Hafizahullah Ta'ala, sebagai wakil dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, siswa dan siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Yogyakarta, yang mudah-mudahan senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Coba ikutin saya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ini baru anak SMA 1 ya. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai sore hari ini. Biasanya sore-sore udah mulai hujan ya, tapi alhamdulillah hari ini cuma rintik-rintik, sehingga lebih semangat ya, atau lebih syahdu ya. Kalau hujan kayaknya lebih mengantukkan saya kira. Ya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semuanya berharap kepada Allah Ta'ala kita termasuk di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tema kita hari ini? Isra Mi'raj. Ya, judulnya apa? Isra Mi'raj, the beautiful of Rajab. Is this meeting will use English for until drop? Of course. Judulnya pakai bahasa Inggris, tapi pelajarannya kajiannya pakai bahasa Indonesia saja ya. Bahasa Inggris saya sangat jelek ya. Ya, TOEFL saya mepet 500, jadi tidak terlalu bagus-bagus amat ya buat masuk kuliah oke. Tapi kalau buat ngomong kayaknya perlu dilatih ya. Jadi teman-teman sekalian, suatu malam Nabi SAW dijemput oleh malaikat. Siapa? Siapa yang tahu yang jemput malaikat? Siapa menjemput Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj? Malaikat Jibril. Bersama dengan malaikat Jibril, beliau naik kendaraan yang bernama Buraq. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi Nabi pernah mengatakan bentuknya lebih besar dari baghal, lebih kecil daripada kuda. Baghal itu keturunan antara kuda dengan keledai, namanya baghal. Ada yang bilang bighal ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Jadi kuda sama keledai kawin, anaknya namanya baghal. Jadi bentuknya seperti kuda, buruk itu ya. Ya, cuma sebagian orang itu menggambarkannya seperti burung.
Allah alam itu hadisnya dari mana, tapi yang pernah kami baca bentuknya seperti ya lebih besar dari bawah, lebih kecil dari kuda. Nah teman-teman sekalian, ya saya minta waktunya kurang lebih 15-20 menit untuk memperhatikan materi kita hari ini. Jadi setiap teman-teman mulai rame, saya akan menggunakan suara disimpan, telinga dipasang, konsentrasi. Iya, pasti pernah TPA ya. Jadi kalau saya bilang suara disimpan, kalian bilang telinga dipasang, konsentrasi. Kalian jawab apa? Konsentrasi, dimulai. Siap? Suara disimpan, konsentrasi. Sip, matur nuwun. Isra artinya sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata asra di situ. Asra ini kalau teman-teman ada yang jurusan bahasa Arab di sini? Ada ya? Bahasanya apa kalau di SMA 1? Masih ada jurusan bahasa enggak? Oh itu zaman dulu ya, kurikulum terjajah. Sekarang kan merdeka kurikulumnya. Enggak ya, bercanda. Jadi dulu setiap sekolah biasanya ada mata pelajaran bahasa ya. Dulu mungkin Pak Nurul yakin dulu pernah kan sebenarnya Pak, dulu ada pelajaran bahasa juga ya. Ya, ada bahasa Jepang, bahasa Jerman, kemudian ada bahasa Arab juga. Sekarang masih juga ya? Ya alhamdulillah. Peminatan tapi maksudnya Pak ya. Ya. Asra artinya diperjalankan di malam hari. Sehingga Isra artinya perjalanan di malam hari. Jadi Isra Mi'raj terjadinya kapan? Malam hari. Sedangkan Mi'raj atau Isra itu sendiri perjalanan malam hari dari Mekah kemana? Dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana? Palestina. Semoga Allah merdekakan Palestina. Allahumma. Cuma teman-teman, Masjidil Aqsa itu bukan bangunan tertentu. Kalau Masjidil Haram kan Ka'bah dan sekitarnya ya. Kalau Masjidil Aqsa itu kompleks. Satu kompleks berisi Masjid Al-Qibli yang kubahnya abu-abu biru. Kemudian ada Qubbatus Sakhra yang warnanya emas dan sekitarnya yang dikelilingi tembok. Nah, itu semuanya namanya Masjidil Aqsa. Jadi jangan kemudian punya anggapan Masjidil Aqsa itu masjidnya. Enggak, itu bagiannya saja. Jadi Masjidil Aqsa itu satu komplek, Al-Haram Asy-Syarif kalau di sana nyebutnya. Ya. Nah, Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dua-duanya ini adalah kiblat kaum muslimin. Kiblat yang pertama Masjidil Aqsa, kiblat yang kedua apa? Masjidil Haram. Makanya di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Jadi di masjid itu pernah terjadi peristiwa pemindahan kiblat ketika sholat. Bisa bayangin ya? Masjidil Aqsa sebelah mananya Madinah? Sebelah utara. Masjidil Haram sebelah mananya Madinah? Selatan. Lagi sholat menghadap ke utara, tiba-tiba ada wahyu untuk menghadap ke Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Jemaahnya mutar, ya, sehingga menghadap ke Mekah. Nah ini sedikit sejarahnya. Sedangkan Mi'raj artinya berasal dari kata araja ya'ruju, artinya naik, ya, artinya apa? Naik. Makna asalnya secara bahasa adalah tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Sebagaimana disebutkan di surat An-Najm ayat
1 sampai 8. Jadi Mi'raj ini bentuknya seperti tangga. Tapi seperti apa? Allah ini perkara gaib ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Malam hari, betul. Tanggal berapa? Ya, kalau yang masyhur di Indonesia adalah tanggal 27 Rajab. Berarti apa? Ya nanti tanggal 27 ya. Sekarang baru tanggal berapa? 20. Ya. Namun para ulama berbeda pendapat menjadi minimal 6 pendapatnya. Ada 6 pendapat tentang kapan waktunya terjadi Isra Mi'raj. Ada yang bilang ketika Nabi diutus, ada yang bilang ya 5 tahun setelah diutus menjadi Rasul. Ya, sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Ada yang bilang yang ketiga ya, pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Nah ini yang di Indonesia ya. Ada yang bilang peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum hijrah. Ya, kemudian ada yang bilang ada yang sebelum hijrah dan pada bulan Muharram ini. Ada yang berpendapat di bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Yang kelima ada yang bilang terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, itu masih sama di bulan Muharram. Dan yang keenam ada yang bilang peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang merayakan atau memperingati Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal, nah itu pasti ikut pendapat ulama yang ini. Meskipun berbeda, namun sebagian tempat seperti di Indonesia mengambil salah satu pendapat, diantaranya adalah pendapat yang ketiga yang di sini ya, yaitu tanggal 27 Isra atau 27 Rajab. Kesimpulannya dikatakan oleh Syekh Sofie Rahman Mubarakfuri di dalam Sirah Nabawiyah yang biasa kita sebut dengan Ar-Rahiqul Maktum ya. Jika dilihat dari kandungan surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu yang jelas terjadi di masa-masa akhir Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itu yang jelas. Kapan tanggal pastinya diperdebatkan para ulama. Ya, kalau di Indonesia mengadopsi pendapat yang ketiga, itu tanggal 27 Rajab. Kemudian apa yang diperingati dari Isra Mi'raj? Maka teman-teman, ya, kita melakukan peringatan, pasti ada yang diperingati ya. Peringatan ya hari kemerdekaan Indonesia. Apa yang diperingati? Yaitu merdekanya Republik Indonesia dari cengkraman penjajah. Nah sekarang Isra Mi'raj apa yang diperingati? Peristiwanya ataukah kandungannya? Kalau peristiwanya perjalanan Nabi ini nggak berfaedah teman-teman, atau faedahnya kurang. Ternyata Isra Mi'raj ini adalah perjalanan menjemput wahyu sholat fardu 5 waktu. Bayangin teman-teman ya. Syariat-syariat yang lain, zakat, puasa, haji, sedekah, jihad, itu melalui malaikat Jibril. Tapi sholat Allah langsung panggil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjemputnya di Sidratul Muntaha. Gimana ceritanya? Ayo kita cerita. Hadis Isra Mi'raj itu panjang sekali teman-teman, tapi kita potong di bagian sin percakapan Nabi dengan Nabi Musa ketika Nabi mendapatkan wahyu. Lalu Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad, apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Can you imagine that? Yeah. 50 times we do prayer, Masya Allah. 50 kali sehari kita sholat, setengah jam sekali azan, bayangin. Tapi apa? Setelah itu Nabi ketemu sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Nabi menjawab, sholat 50 waktu atau 50 sholat. Nabi Musa mengatakan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan mintalah
karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Ya, lalu Nabi SAW pun kembali menemui Allah dan meminta untuk dikurangi 5. Terus balik lagi kepada Nabi Musa, masih gak kuat umatmu, naik lagi dikurangi 5 sampai berakhir tinggal 5 waktu sholat. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, setelah 5 waktu sehari semalam ini, ya, Nabi Musa masih mengatakan umatmu mesti gak kuat, minta keringanan lagi sama Allah sana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya malu bolak-balik ketemu sama Tuhanku. Kata Nabi SAW, akhirnya apa? Terakhir jumlah sholat yang diwajibkan oleh Allah adalah 5 kali sehari semalam. Itu saja Nabi Musa mengatakan apa? Umatmu ini gak bakal kuat. Bener gak bilangnya Nabi Musa ini? Apa semua orang Islam di Indonesia sholat teman-teman? Survei membuktikan. Ya, survei membuktikan. Tahun 2019 jumlah umat Islam yang menjalankan sholat tidak sampai 60%. Plus jamaah maksudnya ya, plus jamaah. Ya. Karena apa? Ada di survei itu yang sholatnya jarang-jarang dan nggak dimasukin. Jadi yang benar-benar sholat tepat 5 waktu itu cuma separuhnya kaum muslimin. Sisanya sholat tapi bolong-bolong, kadang-kadang sholat atau sholatnya cuma sholat id doang, atau sholatnya cuma jumatan doang. Jadi teman-teman, apa yang dibilang sama Nabi Musa, oh iya, jazakallahu khairan maturnuwun. Ternyata yang dibilang sama Nabi Musa benar teman-teman. Umatmu gak bakal kuat itu 5 waktu itu. Ternyata benar teman-teman. Tapi karena Nabi sudah malu kepada Allah, karena sudah bolak-balik diringankan, ya sudah, akhirnya 5 waktu. Nah, ini sejarahnya demikian. Ada sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, emangnya seberapa penting sih sholat sampai-sampai kemudian Nabi Muhammad SAW menjemput sendiri wahyu sholat 5 waktu, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Ya, suara disimpan, konsentrasi. Seberapa penting sholat sampai-sampai Allah manggil sendiri Nabi untuk mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Maka ketika kita melihat seberapa penting sholat ini, kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 5 poin ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Teman-teman tahu rumah joglo? Ya, rumah joglo biasanya ada soko gurunya nggak? Ada. Teman-teman belajar fisika? Ya. Belajar nggak? Nggak ada namanya sekarang fisika ya. Namanya apa? Ilmu alam atau apa namanya? Ya kalau zaman dulu saya namanya fisika ya. Kuliah fisika saya kurang tahu apa namanya. Ya. Jadi di dalam ilmu fisika yang namanya atap itu memiliki beban vertikal. Kalau di ilmu arsitektur teman-teman akan belajar bangunan itu punya beban. Di antaranya adalah atap. Beban vertikal ini harus ada yang menyalurkan supaya tidak ambruk. Maka ditaruhlah soko guru. Tahu soko guru ya? 4 tiang yang menopang rumah joglo itu namanya soko guru. Yang belum pernah lihat joglo, silahkan pergi ke keraton atau ke masjid gede. Itu bentuknya joglo, meskipun joglo modifikasi ya. Itu kan ada tiangnya. Nah, itu fungsinya untuk menyalurkan gaya vertikal
supaya bangunan tetap kokoh berdiri. Nah sekarang coba bisa adik-adik bayangkan kalau soko guru atau tiangnya ini dibuang, gak ada. Saya pengen bikin rumah joglo yang space-nya luas, gak keganggu, gak gaduh sana sini. Soko gurunya ditebas, dihilangin. Padahal apa? Beban atap harus ada yang menyalurkan. Akhirnya apa? Rumahnya ambruk. Ada satu joglo yang tidak ada soko gurunya. Siapa yang tahu? Geraha Sabah Pramana. Nah itu gak ada soko gurunya ya. Ada yang mau masuk? Ya, kalau teman-teman yang cita-citanya masuk UGM, semoga Allah mudahkan teman-teman bisa masuk ke Geraha Sabah. Kalau yang mau ke UI ya gak apa-apa sana. Iya, saya sebagai alma mater ya bangga gitu loh ya, masa alma mater sendiri dibanggain. Di sana itu bentuk joglo gede banget tapi gak ada soko gurunya. Kenapa? Pakainya baja gitu. Ya kalau baja beda ceritanya ya. Kalau bangunan kayu harus pakai tiang. Maka dari itu teman-teman, karena sholat ini tiangnya agama, orang yang tidak sholat artinya dia siap-siap runtuh agamanya. Makanya teman-teman, orang Islam kok gak sholat itu kayak gak orang Islam. Ya, orang KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat itu diragukan keislaman loh. Jadi Islam tapi orang sholat. Makanya Pak kaum di tempat saya kalau ada orang meninggal tanya, kayak sih mati Islam kudu Islam Pak kaum sholat atau ora ya wis aku ora gelem nyolati dhewe ora gelem sholat kok mati jaluk disolati. Ah itu Pak kaum saya, nggak tahu kalau di Jogja sama atau enggak. Jadi teman-teman ya, sholat ini adalah identitas penopang kita sebagai seorang muslim. Makanya di poin yang kedua atau di poin yang ketiga nanti ya, kita akan sampaikan di poin yang ketiga. Jadi kalau orang tidak sholat, artinya dia meruntuhkan agamanya. Poin yang kedua, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, yang akan dicek, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suara disimpan. Konsentrasi. Sambil makan boleh, sambil tiduran boleh, kalau menyaingi saya boleh, silahkan gantian. Nanti kalau saya kenceng, kalian kenceng-kencengan, ya, mending kita kolek saja depannya. Ya, oke. Siap teman-teman ya, minta waktunya ya. Yang kedua, sholat adalah amal pertama yang akan dihisab. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah." Perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Fa in shaluhat shaluha lahu sa'iru 'amalihi. Kalau baik sholatnya setelah dicek sama Allah, sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Bisa dipas-pas. Tapi apa? Wa in fasadat, jika rusak sholatnya, fasada sa'iru amali, maka rusaklah seluruh amalnya. Gimana teman-teman? Sudah siap? Kalau hari ini ada yang dipanggil sama Allah? Statistik mengatakan tidak ada kematian disebabkan oleh semata-mata umur. Tidak ada yang mengatakan mati harus 63 tahun. Gak ada yang mengatakan mati harus 70 tahun. Enggak. Bisa enggak anak-anak SMA meninggal dunia? Bisa. Ya, berita menyebutkan satu rombongan study tour dari SMA ini ya terjun dari tol. Itu anak-anak SMA. Ada yang meninggal di situ? Ada. Maka dari itu teman-teman, gak ada jaminan saya Pak yakin itu lebih duluan, Pak. Gak ada. Karena kita lebih tua, otomatis kita lebih duluan mati. Belum tentu. Pertanyaannya sudah siap gak nanti kalau sholat kita diaudit sama Allah? Tapi kan saya masih kecil. Kalian sudah pada balik belum? Yang belum sudah pada haid belum ini? Kelas 11 sudah 15 tahun belum?
yang 10 tahun di sini? Axel. Gak ada. Yang laki-laki sudah pernah minggu basah belum? Sudah. Udah 15 tahun belum? Ya sudah, wajib. Berarti kalau tidak sholat berdosa karena sudah balik. Oke teman-teman, ini poin yang kedua. Sholat pertama kali dihisab sebelum zakat kita, sedekah kita, sebelum jalan-jalan kita, sholat dulu yang dicek sama Allah. Yang ketiga, meninggalkan sholat dengan sengaja bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam jika dia meyakini tidak perlu sholat, maupun sholat orang penting. Cuma kalau males-malesan, nah ini yang berdosa. Iya. Coba teman-teman, saya ada sedikit cerita teman-teman ya. Jadi di kelas saya dulu ketika kuliah banyak anak-anak Chinese, sipit putih sipit begitu ya. Biasanya kalau anak-anak Chinese itu apa? Kristenable ya wajahnya ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang dari suku Chinese. Sehingga apa? Saya ngaraninya apa? Saya menduganya dia adalah non-muslim. Suatu ketika saya ketemu di mesin teknik, loh kok sholat gitu ya? Ya akhirnya apa? Nah yakin kalau dia adalah seorang muslim, maka sholat itu adalah identitas kita sebagai muslim. Jadi meninggalkan sholat artinya menanggalkan identitas kita sebagai muslim. Ini bahaya sekali. Ya kalau cuma malas masih bisa diperbaiki. Kalau sudah mengatakan ngopo sholat orang penting, wah ini bahaya sekali. Oke, teman-teman saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, meninggalkan sholat dengan sengaja, bahkan mengingkari kewajiban sholat, ini bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka sakor. Allah Ta'ala berfirman menceritakan menceritakan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka sakor? Pak iso mlebu neraka sakor piye? Kemudian kata mereka yang masuk neraka sakor, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Siapa yang menceritakan ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi meninggalkan sholat secara sengaja bukan perkara ringan, bukan perkara remeh, perkara berat, teman-teman sekalian. Jadi jangan deh meninggalkan sholat. Yang kelima, dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina, mencuri, mabok, dan dosa lainnya selain dosa syirik. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang artinya, ulama kaum muslimin sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang terbesar. Dosanya di sisi Allah lebih besar dari dosa membunuh jiwa, mengambil harta tanpa hak, berzina, mencuri, minum khamar, dan pelakunya terancam dengan hukuman Allah dan kemurkaannya dan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebagai conclusion, sebenarnya yang berantakan itu bukan perasaannya. Sebenarnya yang berantakan itu bukan hatinya, teman-teman. Ternyata yang berantakan adalah sholatnya. Ketika teman-teman gundah gulana, burn out, depresi, insecure, anxiety, dan macam-macam yang lain, itu ternyata muaranya adalah karena sholatnya memang
Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Garis bawahi, penolongmu. Capek banget, letih banget, punya teman-teman toksik, tugas dari sekolah banyak, ya, punya teman-teman yang cerewet, punya teman-teman yang gangguin, capek banget. Apa jawabannya teman-teman? Sholat. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Bilal, ya, arihna ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal. Kemudian Bilal pun adzan. Untuk apa teman-teman? Sholat. Jadi Nabi itu istirahatnya adalah sholat teman-teman. Calm down-nya kita dari rasa capek, dari rasa letih, dari rasa-rasa yang membuat kita itu burn out, pengen rasanya jungkir balik, itu sholat. Bukan scroll medsos. Ini scroll medsos kalau lihat nasihat-nasihat, kalau yang dilihat orang flexing, aduh tambah capek, ya. Lihat orang traveling, aduh pengen jalan-jalan, banyak tugas numpuk. Akhirnya apa? Hatinya yang kena, capek. Makanya adik-adik sekalian, jika amburadul hidup kita bisa jadi karena amburadul sholat kita, maka perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Sebagai penutup, adik-adik sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan Rajab karena the beautiful of Rajab, ya, dan kita salah satu peningkatan yang akan kita lakukan menuju bulan Ramadan adalah bagian sholatnya, ya. Kalau teman-teman kata Dzunun al-Misri rahimahullah ta'ala, Syahrul Rajab atau Rajab Syahrul Zar'i, bulan Rajab adalah bulan menanam, Syahrul Sa'ban Syahrul Zar'i, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa Ramadhanu Syahrul Hasadi, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Wa kullun yahsudu ma zara, dan setiap kita akan memanen apa yang kita tanam. Wa yujza ma sona, dan diberi balasan sesuai yang diperbuat. Wa man dayya'a az-zira'ata nadima, siapa yang menyia-nyiakan waktu menanam maka dia akan menyesal. Yauma hasadi, pada hari panennya. Wa akhlafa dhannuhu ma'a su'i ma'adihi, dan harapannya akan sia-sia dengan akibat yang buruk. Makanya teman-teman, bulan Ramadan itu kayak apa namanya? Setiap tahun mesti ajib. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih ramai masjid. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh mulai ada kemajuan. Hari kemana? Muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa kok bisa-bisanya Ramadan itu kayak gitu terus setiap tahun ya? Jadi yang ramai di depan doang, yang tengah kosong. Karena ternyata teman-teman, ada gak menanam di bulan Rajab. Gimana bulan Ramadan mau panen? Bulan Rajab aja masih santai-santai. Tidak mulai tilawah Al-Quran, tidak mulai sedekah, tidak mulai sholat sunnah, tidak memulai untuk ya sedekah sunnah. Akhirnya apa? Bulan Ramadan di awal-awal semangat. Kenapa? Vibes-nya doang. Kalau vibes-nya rame gitu ya, ayo rame. Kenapa? Karena tidak ada persiapan, capek, burn out. Akhirnya hari kelima, hari keenam, hari ketujuh hilang. Gak tahu pada kemana ya. Nah inilah yang menjadi penyebab masyarakat kita setiap Ramadan itu kayak gitu terus. Padahal panen rayanya Ramadan paling besar itu di 10 hari terakhir. Dan 10 hari terakhir inilah justru paling banyak orang bukan di masjid. Di mana kira-kira teman-teman? Di mall, di pasar, sekolah. Maka dari itu adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jangan dilanjutkan budaya seperti ini.
Harusnya semakin mundur Ramadan, semakin penuh masjid-masjidnya, semakin penuh dengan ketaatan, semakin kita memanen banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting adik-adik, bulan Rajab adalah bulan untuk mengingatkan kita wahyu sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai setelah kita memperingatinya kemudian kita bodo amat. Tapi lanjutkan, kita perbaiki sholat kita. Kenapa kita sholat? Karena Allah yang memerintahkannya, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, maka kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adik-adik, kita cukupkan. Jika ada sesi tanya jawab, ada nggak ini kira-kira? Ada ya, diadakan satu aja nggak apa-apa ya. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustadz Hasyim Ikhwanuddin atas materi yang disampaikan. Gimana nih untuk materi yang disampaikan? Keren banget gak sih Mas? Benar banget, pastinya sangat menginspirasi kita dan banget. Nah, sekiranya jika ada Mas Mbak yang ingin menggali lebih dalam terkait materi tadi, boleh banget untuk langsung bertanya kepada Ustadz Hasyim Ikhwanuddin. Sesi tanya jawab, kami persilahkan. Ada hadiahnya apa ya? Assalamualaikum Ustaz. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Sobat Ustaz dari kelas S9. Sobat. Ya. Jadi saya izin bertanya mengenai sholat itu. Kan pastinya kami ingin selalu meningkatkan sholat ya Ustaz ya. Tapi mesti kok ada saja tuh godaannya gitu Ustaz. Mungkin HP, mungkin teman atau mungkin apa sajalah yang bisa menghambat kita untuk menuju masjid itu. Nah, jadi saya izin bertanya bagaimana kita bisa melawan dan juga menaklukkan godaan-godaan tersebut. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya. Kasih kuasa. Oke, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Bagaimana melawan ya penghalang-penghalang atau sesuatu yang membuat kita jadi lalai dari sholat. Yang pertama adik-adik, kita harus tahu dulu manfaat sholat. Mungkin kalau ditanya satu persatu di antara kita, kalian akan menjawab apa sih manfaatnya sholat? Mungkin ada yang bilang saya sholat tetap bodoh aja Ustaz gitu ya. Ya. Ada sebagian orang menganggap sholat itu bentuk transaksi dengan Allah. Kalau dia sholat, Allah harus ngasih apa yang saya minta. Oh tidak. Siapa kita memaksa Allah? Sholat itu adalah perintah Allah. Karena Allah sudah memberikan kepada kita luar biasa banyak, maka yang kita lakukan perintahnya. Bukan transaksional. Kalau kita sholat, Allah harus ngasih apa yang saya minta. Ya. Sehingga sebagian orang meninggalkan sholat gara-gara apa? Merasa sholat tapi tidak dapat apa-apa. Saya sholat tetap bodoh, saya sholat tetap kere, tetap miskin. Sholat itu bukan bikin kaya teman-teman. Sholat buat bikin pinter, enggak. Sholat itu bentuk pengabdian kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pinter, mau presiden, mau rakyat jelata, sama kedudukannya di hadapan Allah. Kewajiban kita sebagai hamba adalah sholat. Dan sebenarnya sholat itu manfaatnya buat siapa? Kalau seandainya nih, saya bertanya nih, orang sedunia ini gak ada yang sholat, kira-kira Allah bakal turun gak derajatnya? Enggak. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan naruh. Justru kalau orang-orang pada nggak sholat,
kita ini yang akan rugi, kita ini yang akan sengsara di akhirat. Maka dari itu sholat itu adalah kebutuhan. Jadi kalau sudah sadar sholat itu adalah kebutuhannya, insya Allah akan komit. Nah, komitmen ini akan membantu dia semakin mudah untuk meninggalkan HP, meninggalkan main game, meninggalkan hal-hal yang lain yang bisa menghalangi dia sholat. Kalau dia nggak ngerti, buat bisa sholat, cuma rutinitas doang, nggak ada pengaruh apa-apa sama dirinya, ya bakalan susah. Maka dari itu kita harus aware, harus sadar bahwasanya sholat yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat untuk kita, dan itu kebutuhan kita, karena kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Ya, jadi kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang butuh bukan Allah yang butuh sama kita. Jadi kenapa kok sholat? Kita butuh sama Allah, kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh rahmat Allah, kita butuh bimbingan Allah, kita butuh keteguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sholat. Kalau kemudian sholat dipandangnya cuma sekedar rutinitas, ya sebagaimana jenengan bilang tadi Mas Sobat, ya, akan sangat mudah terpengaruhi oleh gangguan. Demikian, wallahu a'lam. Jadi kita tahu keutamaan sholat, manfaatnya, kemudian itu sholat adalah kebutuhan bagi kita, kemudian habis itu akan lahir komitmen. Komitmen untuk meninggalkan hal-hal yang mengganggu kita. Ya saya butuh sholat, saya tinggal. Kayak orang mau kerja, ayo mas kerja, karena dia butuh duit. Main HP terus dimarahin sama bosnya, ditinggal nggak HP-nya? Ya ditinggal. Kamu sambut kalau main HP terus, ya ditinggal HP-nya. Karena merasa kerja butuh duit. Sekarang kalau sholat kita anggap sebagai bentuk rutinitas doang, bukan kebutuhan, susah untuk meninggalkan hal-hal yang mengganggu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi? Sudah? Ada yang akhwat? Kayaknya tidak ada ya. Sudah sore, sudah pada 8. Kalau tidak ada, ya saya sebagai pemateri pada kesempatan sore hari ini berterima kasih, ya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Nurul Yakin yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan kepada adik-adik sekalian yang sudah berkenan hadir dan bersabar untuk duduk berpanas-panas, ya mungkin duduknya ada yang sebentar, ada yang kelaparan, ya semoga Allah ganti dengan pahala yang berlimpah di sisinya, amin ya rabbal alamin, dan memberatkan timbangan amal kita besok di hari kiamat. Mari kita tutup majelis kita pada sore hari dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majelis kita pada sore hari ini senantiasa berdampak positif dan mengubah paradigma kita terkait sholat. Sholat itu kebutuhan kita, kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Sehingga kita sholat adalah karena kita membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min muqimis salah. Allahumma ij'alna min muqimis salah. Allahumma ij'alna min muqimis salah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal
afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.